Ya, memasuki beberapa hari terakhir menjelang akhir dari bulan Oktober dan ada beberapa hal yang mungkin masih belum berubah, yaitu kaitannya dengan euforia menyambut ketegangan yang reda, tentunya imbas dari kunjungan dari Donald Trump ke negara-negara di Asia dan mungkin juga masih akan terus berlanjut sampai ke akhir pekan ini. Tapi kira-kira bagaimana dengan proyeksi ataupun perkembangan lebih lanjut dari sentimen market? Ini ulasannya. Oke, ada 3 faktor yang mungkin menggerakkan market dan diperkirakan masih akan tetap dominan sampai ke akhir pekan. Dan salah satunya yang kita lihat adalah OPEC meeting yang kemungkinan akan dilakukan di hari Minggu. Nah, satu sisi apa yang dilakukan oleh OPEC sudah ketebak sebetulnya, yaitu kaitannya dengan rencana untuk menaikkan produksi, dan itu juga pernah dikatakan oleh Menteri Energi Kuwait di 1 atau 2 hari yang lalu. Oke, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pertemuan Trump. Sepertinya ini safari Trump di negara-negara Asia berlanjut dari Malaysia, lalu kemudian berkunjung ke Tokyo, kemudian juga untuk bertemu Takaichi. Dan besok direncanakan akan bertemu dengan Presiden dari Korea Selatan, dan termasuk juga akan mengunjungi China. Tapi untuk berkunjung dengan China ini kurang lebih baru ditargetkan di awal tahun depan. Jadi kalaupun misalkan kita lihat agenda yang sebetulnya, itu akan terjadi pertemuan di Korea Selatan sebagai acara puncak yang sekaligus juga diharapkan terjadi pertemuan dan kesepakatan antara Amerika dan China. Dan ini adalah pertemuan puncak di antara kedua pemimpin negara. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan Scott Bessent yang dikabarkan akan melanjutkan dengan interview atau wawancara tahapan kedua dari beberapa kandidat yang akan menjadi figur pengganti Powell menjabat sebagai ketua Fed. Tapi ada 5 calon dari 11 calon yang kemarin sempat diusung, dan kita akan lihat siapa saja calon tersebut dan siapa yang akan memikat hati dari seorang Presiden Trump. Ya, rencana dari OPEC adalah tetap melanjutkan kenaikan produksi kurang lebih 137.000 barrel per hari, dan itu sebetulnya mirip dengan apa yang terjadi di pertemuan sebelumnya. Berarti sebetulnya tidak ada perubahan angka secara spesifik, mungkin produksinya masih tetap sama 137.000 dan tidak diharapkan lebih tinggi ataupun dikurangi. Nah, tapi satu sisi, apapun yang terjadi dengan pertemuan OPEC sebetulnya ya kategorinya adalah meredam kemungkinan kurangnya pasokan, apalagi kalau ini dikaitkannya dengan sanksi minyak Rusia. Kita tahu beberapa minggu lalu kita sudah sempat dapatkan konfirmasi bahwa Trump dan juga Amerika tentunya itu langsung melakukan atau memberlakukan sanksi terhadap minyak Rusia, dan itu yang dikhawatirkan adalah menyebabkan gangguan pasokan dari Rusia ke global. Nah, satu sisi Rusia juga sudah sempat memperingatkan bahwasanya kalau ingin atau negara-negara di dunia berencana untuk mengganti pasokan minyak Rusia, maka akan dibutuhkan waktu beberapa lama, dan itu bukan hitungan 1 hari, 1 minggu, ataupun bahkan 1 tahun. Nah, tapi yang jelas di sini pernyataan dari Menteri Energi Kuwait minggu lalu itu bisa diartikan sebagai keseriusan dari negara-negara OPEC tersebut untuk mensiasati kemungkinan dampak buruk dari sanksi minyak Rusia. Walaupun secara keseluruhan kita tahu bahwa Rusia ini masih tergabung dalam negara OPEC Plus, yaitu kaitannya dengan produsen-produsen minyak, dan Rusia termasuk salah satu yang diperhitungkan. Jadi kita akan lihat berapa besar dampaknya dengan sanksi yang diberlakukan. Apakah ini akan berdampak secara serius kepada pasokan atau tidak? Yang jelas pernyataan dari Menteri Energi ini bisa menjadikan patokan. Hanya saja untuk saat ini bisa dikategorikan ada kekhawatiran juga di antara negara-negara lain, yaitu kaitannya dengan oversupply. Kalau itu yang terjadi oversupply, maka yang dikhawatirkan adalah harga minyak bisa merosot lebih jauh. Nah, jadi kita akan coba pantau lebih lanjut. Tapi yang jelas ancaman sanksi Rusia masih tetap berjalan. Jadi kalau lihat dari polanya, kelihatannya penurunan ini salah satunya diakibatkan menjelang pertemuan OPEC. Setelah itu baru kita akan bicara tentang hal lain, yaitu kaitannya dengan apa yang terjadi setelah OPEC bertemu, kemudian apakah dia akan kembali fokusnya kepada sanksi minyak Rusia apa tidak. Yang jelas harga minyak saat ini bertahan di level $61. Jadi hati-hati saja kalaupun misalkan sampai akhir pekan ini tidak ada gejolak dari geopolitik atau hal lain, maka seharusnya kita akan kembali melihat harga minyak kembali turun di bawah $60. Nah, di sisi lain, ada pertemuan antara Trump dan juga Takaichi, Perdana Menteri Jepang yang baru, dan sekaligus merayakan ataupun ya menghadiri seremoni dari pelantikan Takaichi sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru. Nah, dalam hal ini pertemuan di antara keduanya menjalin kerjasama di bidang pertahanan dan juga perdagangan. Takaichi sendiri sebetulnya sudah berjanji akan menaikkan anggaran untuk pertahanan, dan itu nilainya 2% dari GDP. Tapi ternyata apa daya, posisinya dalam sisi politik LDP tidak memiliki suara mayoritas di parlemen, sehingga mau tidak mau mereka harus merangkul koalisi, dan juga sekaligus setiap kebijakan yang akan disusun
itu harus mengikuti rembukan ataupun kesepakatan dari semua koalisi. Nah, yang jadi percatatan di sini adalah apakah nanti ke depan ini akan memberikan sinyal bahwa tarif yang diberlakukan oleh Trump beberapa waktu lalu kepada Jepang itu akan dihapus atau mungkin diturunkan. Kalau kita lihat dari 1 minggu ke belakang, beberapa negara yang sudah bertemu dengan Trump, termasuk para pemimpin negara, baik itu Malaysia, Thailand, ataupun Kamboja, itu resmi mendapatkan keringanan dari tarif dan relatif lebih rendah, bahkan sampai 0% ya, untuk beberapa produk tertentu tentunya. Nah, kita akan lihat apakah ini berarti menjalin kerjasama yang pasti dengan Perdana Menteri baru, berarti akan memudahkan jalannya kerjasama di antara kedua belah pihak apa tidak. Atau mungkin ada syarat-syarat tertentu. Yang jelas ini menjadi sinyal positif dari kebangkitan ekonomi Jepang. Nah, tapi di sisi lain kita juga punya figur yang akan kita nantikan di minggu ini, yaitu kaitannya dengan kebijakan BOJ. Apakah dengan kebijakan fiskal rendah atau fiskal yang longgar di pemerintah Jepang yang baru, itu akan menghalangi BOJ untuk menaikkan suku bunga. Di sisi lain, Scott Bessent justru menyanjung Jepang. Dan artinya di sini, kalau kita lihat dari beberapa rekod yang ke belakang, maka Scott Bessent selalu menyatakan, atau Amerika pada hal ini, justru cenderung menekan kepada Jepang supaya tidak membiasakan ataupun membiarkan pelemahan mata uang yen. Jadi saya rasa ini ada clue yang juga bisa kita manfaatkan berikutnya, bahwasanya setiap pelemahan di mata uang yen kemungkinan itu tidak akan disukai atau disetujui oleh Amerika. Berarti sinyal bagus kah untuk BOJ? Ya kita tinggal tunggu ya, apakah itu berarti sinyal yang bagus untuk BOJ. Yang jelas koordinasi antara pemerintah dengan nantinya BOJ itu diharapkan bisa terkonsolidasi dengan sangat baik dan akhirnya memberikan rekomendasi ataupun kebijakan yang lebih baik. Oke, kemudian terkait dengan Scott Bessent yang kembali mengumumkan bahwa mereka sudah memfilter dari 11 kandidat yang 2 bulan lalu sempat kita umumkan, kemudian itu tersaring menjadi 5 kandidat. 5 kandidat itu adalah Christopher Waller yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Fed, kemudian juga ada Michelle Bowman sebagai juga Gubernur Fed saat ini masih berjalan. Lalu kemudian ada Kevin Hassett, itu adalah Direktur ataupun Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang ada di Gedung Putih saat ini. Kemudian Kevin Walsh itulah mantan pejabat atau mantan Gubernur Fed. Dan juga terakhir adalah Rick Riordan, itu adalah CIO dari BlackRock. Kelihatannya dari beberapa kandidat ini, kalau misalkan kita merujuk ke belakang beberapa bulan lalu, Trump sempat mengungkit ataupun mengungkapkan 3 nama pertama, yaitu Kevin Hassett, Kevin Walsh, dan juga Christopher Waller. Ya kita lihat ya, apakah dari 5 kandidat ini memang murni yang dipilih Trump itu adalah salah satu di antara 5 itu. Terutama dari antara Waller, Walsh, dan juga mungkin Hassett. Kalau lihat dari yang ditayangkan dari beberapa media, kecenderungannya beberapa media menjagokan Christopher Waller. Tapi ya who knows, Wall Street Journal menulis bahwa ada kemungkinan Trump memiliki figur lain yang lebih disukai. Ya kita tinggal tunggu saja. Tahapan kedua interview itu akan dilakukan oleh Bessent setelah dia kembali ke Washington. Tentunya habis dari kunjungan Asia ini. Nah, nantinya calon-calon tersebut akan diajukan kepada Trump dan Trump diharapkan akan memilih itu setelah Thanksgiving. Jadi kita tinggal tunggu mungkin 1 atau beberapa minggu ke depan. Nah, kaitannya dengan posisi Powell sendiri, harusnya secara normal termnya itu akan berakhir di bulan Mei 2026. Tapi kalau misalkan dengan calon yang ada, ya mungkin saja mereka akan dipersiapkan lebih cepat. Nah, rumor-rumor yang sebelumnya sempat disampaikan adalah bahwa Trump akan mengganti Powell di sekitaran Januari 2026. Tapi itu dulu, kalau misalkan kita kaitannya dengan waktu itu Powell dan kawan-kawan belum melakukan pemangkasan suku bunga. Sementara untuk saat ini mereka sudah melakukan 1 kali dan kedua kalinya akan terjadi minggu ini. Jadi saya rasa kalaupun misalkan itu sudah dilakukan pemangkasan, bisa jadi Januari kemungkinan Powell masih relatif safe, masih relatif aman dan belum tentu diganti. Tapi yang jelas 5 kandidat ini akan tetap masuk dalam data yang mungkin perlu diperhitungkan ke depan. Kira-kira bagaimana ya dampak berikutnya? Apakah independensi kepada bank sentral itu masih tetap berlaku atau akan diganggu-ganggu oleh pemerintahan dalam ini adalah Donald Trump? Itu yang menjadi tanda tanya besar untuk tahun 2026. Oke, kembali saya ingatkan bahwa minggu ini kita akan dapatkan FOMC meeting yang akan melakukan pertemuan hari pertamanya adalah hari ini. Kemudian besok hari kedua dan diharapkan di malam harinya kita akan dapatkan pengumuman. Berarti hari Kamis dini hari, hati-hati. Fokusnya adalah pidato Powell dan juga terkait dengan rencana dihentikannya QT atau quantitative tightening atau pengetatan kuantitatif. Kira-kira apakah mereka akan lakukan sekarang dan berapa besar?
Kalau lebih besar berarti otomatis itu akan memberikan sinyal yang lebih kuat terkait dengan rencana pelonggaran moneter, dan itu berarti dampaknya juga relatif melemahkan US dollar. Tentunya ini yang diharapkan oleh JP Morgan dan juga beberapa bank, termasuk juga dari Donald Trump sendiri, bahwasanya Fed masih lanjutkan pemangkasan ataupun pelonggaran moneter. Nah, kemudian data ekonomi untuk hari ini kita akan fokus dengan CB Consumer Confidence yang kelihatannya datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, ataupun ya kalau kita bandingkan dengan previousnya 94,2 menjadi 93,4. Kalau hasilnya lebih rendah, misalkan 92 atau bahkan lebih rendah lagi, ya praktis kita akan lihat mungkin rebound untuk emas di malam hari akan terjadi. Tapi untuk saat ini kita tinggal tunggu saja. Perkiraan kami, sebetulnya dampak dari euforia Amerika dan Cina itu kemungkinan akan bertahan sampai at least setidaknya menjelang pengumuman Fed besok malam. Jadi hati-hati sampai nanti malam ataupun bahkan besok pagi kelihatannya kita masih akan melihat euforianya ke sana. Tapi di sisi lain, kalau Anda perhatikan, nanti kita lihat posisi dari US dollar ataupun US Treasury sebetulnya tidak berubah dan bahkan kecenderungannya melemah. Nah, kaitannya dengan new home sales, kemungkinan di jam 9 malam juga kita akan lihat data itu muncul dengan data yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau ternyata datanya lebih rendah, berarti otomatis inflasi dari sektor perumahan setidaknya tergambarkan sebagai melunak. Dan kalau itu terjadi, ya otomatis CPI berikutnya akan relatif lebih stagnan ataupun bahkan bisa dikendalikan. Nah, berarti sisi positifnya adalah dengan inflasi yang lebih rendah, berarti Fed dengan leluasa bisa melakukan penurunan suku bunga. Termasuk juga efek dari kesepakatan Amerika, termasuk juga dengan China, ataupun dengan Jepang, ataupun negara-negara lain, sehingga akhirnya meredam kekhawatiran ataupun isu terkait dengan perang dagang.